Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pembelajaran individu yang memiliki gangguan gerak atau tunadaksa. Yang pertama, pengertian tunadaksa. Tunadaksa ialah keadaan seorang individu yang memiliki kelainan pada tubuhnya akibat gangguan pada tulang, otot, ataupun sendi lainnya yang tidak berfungsi secara normal, sehingga keadaan fisiknya terganggu dan mengalami cacat. Selanjutnya ada klasifikasi gangguan pada anak tunadaksa. Secara umum, gangguan fisik pada anak tunadaksa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anak tunadaksa yang tergolong bagian D atau SLBD. Ialah anak yang menderita gangguan karena polio atau yang lainnya, sehingga mengalami ketidaknormalan pada fungsi tulang dan otot-otot. Yang kedua, anak tunadaksa yang tergolong bagian D1 atau SLBD1 ialah anak yang mengalami gangguan semenjak lahir atau cerebral palsy, sehingga mengalami hambatan jasmani karena tidak berfungsinya tulang, otot sendi, dan syaraf-syaraf. Kemudian kemampuan intelijensi mereka di bawah normal atau terbelakang. Kemudian ada jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama, tunadaksa taraf ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Yang kedua, tunadaksa taraf sedang, yaitu diakibatkan dari cacat bawaan, cerebral palsy ringan, dan polionya juga ringan. Yang ketiga, tunadaksa taraf berat, yaitu diakibatkan dari cerebral palsy berat dan ketunaan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang menderita kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot. Baik, selanjutnya yaitu masalah yang dialami oleh anak tunadaksa. Poin yang pertama yaitu fisik, di mana pada fisik anak tunadaksa ini berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, dan pada otot-otot penegak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan, sehingga biasanya terjadi ketidakseimbangan pada anggota gerak tubuh. Kemudian pada poin yang kedua itu psikis. Apabila ditinjau dari psikologisnya, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang juga muncul sikap egois karena lingkungannya. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi dalam hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Baik, sekarang poin yang ketiga yaitu sosial, di mana biasanya reaksi masyarakat terhadap anak tunadaksa sangat bervariasi, akan tetapi lebih banyak cenderung ke arah yang negatif. Itu tentu dipengaruhi pandangan mereka terhadap anak tunadaksa ini. Baik, sekarang karakteristik tunadaksa. Yang pertama itu karakteristik dalam bidang akademiknya, di mana penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan rangka memiliki akademik yang normal. Sedangkan tunadaksa yang memiliki kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas yang debil, embesil, dan idiot. Kemudian yang kedua, karakteristik sosial dan atau emosional. Bermula dari konsep diri individu yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain, mengakibatkan mereka akan malas belajar, bermain, dan membentuk perilaku yang salah. Begitu juga dengan kegiatan fisik yang tidak bisa dilakukannya, yang membuat timbulnya masalah emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Biasanya selain mengalami cacat tubuh, adanya kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan gangguan bicara. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada penyandang tunadaksa sistem cerebral. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak-anak tunadaksa, di mana yang pertama yaitu pelayanan medis, yang kedua pelayanan pendidikan, yang ketiga pelayanan sosial, yang pada dasarnya juga tidak dapat
lepas dengan prinsip rehabilitasi dan habilitasi. Prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip utama dalam memberikan pendidikan kepada anak tunadaksa. Pertama, prinsip multisensori atau banyak indera. Proses ini memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang dimiliki oleh anak tunadaksa untuk membantu proses pemahaman mereka mengenai pembelajaran. Yang kedua, prinsip individualisasi, di mana pada prinsip ini yaitu memberikan bahan pelajaran kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Penataan lingkungan belajar. Untuk memudahkan proses pembelajaran bagi anak tunadaksa, maka dibutuhkan perlengkapan dan ruangan khusus bagi mereka di sekolah. Begitu juga dengan bangunan sekolah yang harus dirancang dengan memprioritaskan 3 hal. Yang pertama yaitu anak mudah keluar masuk. Yang kedua, mudah bergerak dalam ruangan. Yang ketiga, mudah mengadakan penyesuaian di ruangan tersebut. Program untuk anak cacat. Yang pertama, rehabilitas anak cacat di pusat rehabilitas. Yang kedua, program pendidikan inklusif. Ketiga, bimbingan dan penyuluhan.